Vivo Y03 rilis di Indonesia pada Maret 2024. Membawakan serangkaian fitur menarik di kelas harga 1 jutaan, perangkat ini memiliki performa di atas rata-rata sehingga cocok dipilih sebagai sarana gaming yang mulus. Namun, ada beberapa hal yang mesti Anda perhatikan. Vivo Y03 turut melakukan pengurangan fitur untuk menjaga harga rilisnya agar tetap murah. Nah, berikut ini kelebihan dan kekurangan Vivo Y03 yang sudah tim gadget rangkum. Saya cukup kaget melihat adanya Helio G85 di HP Vivo Y Series 1 ini. Sebab umumnya Vivo Y Series tak begitu memperhatikan performa terutama untuk di harga 1 jutaan. Untuk diketahui, Helio G85 adalah salah satu opsi chipset terkencang di dunia untuk kelas entry. Kalau melihat pesaingnya di harga yang mirip, Redmi A3 masih dibekali dengan Helio G36 yang tak ada performance score-nya sama sekali. Padahal, biasanya Xiaomi lah yang suka memperhatikan rasio price to performance di kelas entry. Helio G85 pada Vivo Y03 juga merupakan peningkatan drastis dari pendahulunya. Helio G85 dibangun dengan manufaktur 12 nanometer dari pabrikan TSMC serta memiliki konfigurasi 8 inti berupa 2 inti high performance Cortex A75 berkecepatan 2,0 GHz dan 6 inti hemat daya Cortex A55 berkecepatan 1,8 GHz serta GPU Mali G52 MC2. Vivo Y03 hanya punya kapasitas RAM 4GB berjenis LPDDR4X disandingkan dengan penyimpanan internal 64GB dan 128GB bertipe eMMC 5.1. Sungguh tak ada kesan murahan pada Vivo Y03. Bodi belakangnya menawarkan crystalline matte finishing yang tampak seperti pertama berkilau di bawah sendiri matahari. Tampak tampilan bodi belakang terlihat rapi dengan 2 bulatan kamera yang menyatu dengan bodi, memberikan visual tanpa modul yang membuatnya terlihat elegan dan minimalis. Vivo menerapkan konsep 2,5D flat frame untuk kenyamanan genggam yang lebih baik. Tak hanya pamer visual cantik, bobot ponsel juga tergolong ringan di angka 185 gram. Rangka samping dan bodi belakang Vivo Y03 terbuat dari bahan material plastik polikarbonat yang lumrah dimiliki pada HP 1 jutaan. Bodi plastik umumnya memiliki ketahanan cukup kokoh, ditambah dengan adanya sertifikasi IP54, pengguna tak perlu khawatir HP mudah cepat rusak terkena air hujan atau air minum. Peningkatan dari sisi layar turut dirasakan Vivo Y03. Dibandingkan dengan Vivo Y02 yang jadi pendahulunya, ini layar ponsel hadirkan refresh rate 90Hz yang 50% lebih mulus dari 60Hz konvensional. Ukuran layarnya pun alami sedikit peningkatan menjadi 6,56 inci yang semula 6,51 inci. Kendati resolusinya masih sama-sama 720p, walau resolusinya tak sebaik Full HD+, namun layar ponsel tetap nyaman dilihat di bawah sinar matahari. Layar ponsel dilengkapi dengan sertifikasi TUV Rainline yang mengurangi intensitas cahaya biru, sehingga tetap nyaman di mata kendati dilihat dalam durasi panjang. Bagaimanapun, pengguna tetap dapat rasakan pengalaman visual yang baik. Laju 90Hz miliknya adalah peningkatan yang patut diapresiasi, membuat tampilan scrolling jadi mulus ketika berselancar di feed Instagram ataupun browser. Buat yang suka menggunakan HP hingga semalaman suntuk, Vivo Y03 adalah opsi tepat sebab baterainya memiliki kapasitas 5000 mAh yang sangat awet untuk penggunaan ringan dan juga berat. Baterai HP ini bertahan lama karena memiliki layar beresolusi HD+ sehingga tak begitu banyak mengkonsumsi daya. Pengguna dapat melakukan pengisian daya dengan menggunakan fitur fast charging 15W yang sudah terpasang pada port USB-C 2.0. Vivo mengatakan, baterai ponsel dapat menunjang aktivitas gaming selama 7 jam, menonton film secara online 19 jam, serta mode siaga atau standby selama 21 hari. Yang perlu diperhatikan, Vivo tak sediakan charger sama sekali pada box penjualan, jadi cukup wajar mengingat harga rilisnya yang sudah sangat terjangkau. Secara spesifikasi di atas kertas,
Kamera Vivo Y03 tampak standar dengan dua kamera punggung. Kamera pertamanya menggunakan resolusi 13 megapiksel dengan fitur PDAF, sedangkan kamera keduanya beresolusi 0,08 megapiksel sebagai auxiliary lens. Vivo tak memutuskan untuk mengikuti tren resolusi besar untuk produk Y-series yang satu ini. Padahal, kalau menilik Samsung Galaxy A05 di harga serupa, tapi Samsung ini pakai kamera utama 50 megapiksel. Resolusi memang berpengaruh terhadap detail dan kualitas, namun bukan satu-satunya faktor. Vivo sebagai brand yang mengutamakan kualitas foto tentu sudah tahu racikan yang pas untuk hasilkan foto bagus kendati resolusinya kecil. Sedangkan kamera depan ponsel ini juga memiliki resolusi 8 megapiksel dengan bukaan f2.2. Kekhawatiran terhadap HP 1 jutaan adalah fitur konektivitas yang dipangkas. Tak jarang, HP di kelas harga 1 jutaan hanya memakai Wi-Fi 4 yang cuma terhubung ke pita jaringan 2,4 GHz. Namun soal ini, Anda tak perlu khawatir karena Vivo Y03 dilengkapi dengan Wi-Fi 5 dual band sehingga dapat terhubung dengan pita jaringan 5 GHz. Ponsel ini pun turut hadirkan ragam konektivitas lain seperti Bluetooth 5.0, FM radio, USB-C 2.0, dan GPS. Sebagai ponsel harga 1 jutaan, spesifikasi Vivo Y03 memang tak begitu impresif seperti HP lain di kelas atas. Kendati sudah pakai Helio G85, namun storage yang dipakai masih bertipe eMMC 5.1. Untuk dapat merasakan kestabilan sistem yang mulus, serta waktu loading dalam game yang cepat, diperlukan setidaknya tipe storage UFS 2.1. Di saat UFS 2.1 bisa mencapai kecepatan transfer 1200 megabit per second, eMMC 5.1 hanya mentok di 400 megabit per second. Cukup dapat dipahami jika Vivo Y03 tak disertai dengan sensor giroskop untuk dapatkan aiming yang lebih akurat saat bermain game. Namun parahnya, perangkat sejutaan ini juga rupanya tak memiliki sensor kompas. Tanpa kompas, pengguna tak dapat membuka aplikasi Maps ataupun mengetahui lokasi di mana Anda berada. Namun, Anda juga tak dapat mengetahui arah mana Anda menghadap, dan ini tentu akan berpengaruh pada cara Anda mencari jalan. Belum lagi, tak adanya kompas, Anda tak akan dapat menggunakan aplikasi pencari kiblat saat sedang berkunjung ke tempat yang asing. Keberadaan sensor sidik jari akan sangat membantu jika perangkat gagal membuka kunci layar menggunakan face unlock. Pendeteksian wajah tak akan akurat ketika kondisi pencahayaannya gelap, sehingga kegagalan membuka kunci layar bisa saja sering terjadi. Absennya sensor sidik jari tampaknya disebabkan oleh harga rilis ponsel yang begitu murah. Padahal, sejumlah HP harga 1 jutaan lainnya sudah menyediakan sensor sidik jari, contohnya Infinix Smart 8. Sebagai ponsel 1 jutaan, Vivo Y03 bisa tergolong minim fitur. Ini karena ia tak memiliki port audio, kompas, giroskop, serta sensor sidik jari. Seharusnya, ini menjadi kesempatan Vivo untuk tetap bersinar dengan cara menyediakan NFC. Sayangnya, hal ini juga tak terjadi. Cukup banyak ponsel 1 jutaan di pasaran yang menggunakan NFC. Contohnya, Tecnopova Neo 3. Jadi saya rasa alasan harga murah tak dapat berlaku lagi untuk tak menghadirkan NFC. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar HP terbaru dari Gadget Me.